Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, sekarang kita akan membahas tanda i'rab yang kedua. Setelah sebelumnya kita belajar tanda i'rab rafa ya. Sedikit kita mengulas tanda i'rab rafa. Ya, pembahasan kita ini masih di bab ma'rifatu alamatul i'rabi, bab terkait dengan tanda i'rab. Ya, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya ada empat i'rab, ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, terus tandanya di bab ini. Rafa alhamdulillah sudah kita bahas kemarin bahwa tanda alamatul rafi, tanda rafa itu ada empat ya. Ada dhammah, ada wawu, alif dan nun. Di sini ada dua macam. Ada pertama tanda asliyah, alamatun asliyah, yaitu dhammah, dan ada alamat far'iyah, cabangnya, yaitu sisanya al-wawu, alif dan nun. Empat tanda ini menjadi tanda rafa. Jadi bagaimana cara kita mengetahui sebuah kata itu kondisinya rafa adalah dengan cara mengetahui alamahnya, yaitu empat ini. Baik, kapan dhammah menjadi tanda bagi rafa? Kapan wawu menjadi tanda bagi rafa, begitu pun alif dan nun, kemarin sudah kita bahas ya bahwa dhammah menjadi tanda bagi rafa pada empat jenis kata ya, terdapat pada empat jenis kata. Ada yang masih ingat ya empat jenis kata itu apa saja? Apa? Kapan dhammah itu menjadi tanda bagi rafa? Pada empat jenis kata itu apa saja? Gimana? Ada apa kan nih? Empat jenis kata. Kalau rafa pakai dhammah ada empat. Pertama adalah isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya sesuatu pun mumtaz. Barakallahu fiik Ibu Nita ya. Jadi pada empat jenis kata, yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya sesuatu apapun. Oke, itu kemarin sudah dibahas tuh apa masing-masing definisinya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan jamak ada fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Begitupun contoh dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Dhammah di sini bisa dua, bisa dhammahnya zahirah, bisa dhammahnya muqaddarah. Baik itu karena ta'adzur, karena thiqal atau karena istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ini empat ya. Baik. Bagi yang suka mapping materi bisa dibikin mapping, dibikin apa namanya? Seperti ini, tapi lebih luas lagi seperti maksudnya bagan gitu ya, bikin bagan. Nah, terus selanjutnya adalah waw. Waw itu menjadi tanda bagi rafa. Ada pada dua jenis kata. Apa itu? Dua jenis kata itu yang kalau dia rafa tandanya adalah waw. Jamak mudzakkar salim sama al asmaul khamsah. Mumtaz. Jadi jamak mudzakkar salim dan yang kedua adalah al asmaul khamsah. Hanya dua kata ini sajalah dari ya, isim kalau dia rafa maka tandanya waw bukan dhammah. Ya, pengganti. Jamak mudzakkar salim itu apa sudah dibahas pada tempatnya. Bagi yang ingin mengetahui lebih jelas bisa dilihat video sebelumnya apa namanya di kajian sebelumnya. Baik, termasuk al asmaul khamsah isim yang 5 ini juga ada 5 isim yang dia memiliki ciri khas yang sama ya, itu kalau rafa pakai waw ada 5. Yang pertama ada akhuka, abuka, hamuka, fuka dan zumalin. Itu kalau rafa pakai waw. Nasab jarnya nanti ada lagi ya. Baik, ini yang waw.
Nah, yang ketiga adalah al-alif. Alif ini menjadi tanda bagi rofa pada satu jenis kata, yaitu pada kata yang dia itu termasuk isim tasniyah atau isim musanna. Isim menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan nun. Jadi kalau rofa pakai alif seperti kitabani, rojulani, masjidani dan seterusnya. Tandanya alif, ya, gitu. Dan yang terakhir adalah nun. Nah, ini pembahasan kita kemarin. Nun menjadi tanda bagi rofa sebagai pengganti dari dhamma pada satu jenis kata, yaitu kata fi'il mudhari yang nempel ujungnya waw nun atau alif nun atau ya nun. Dengan kata lain, istilah dalam bahasa namanya al-af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Nah, ini kemarin kita sudah bahas masing-masing definisinya apa dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Lanjut. Selanjutnya adalah kita akan membahas tanda i'rab yang kedua, yaitu tanda nasab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Walin nasbi khamsu alamatin. Dan nasab memiliki 5 tanda. Nah, kalau rafa 4, nasab lebih 1 ya, yaitu 5. Apa saja? Al-fathatu, yang pertama fathah. Wal alifu, yang kedua alif. Wal kasratu, yang ketiga adalah kasroh. Wal ya'u, yang keempat adalah huruf ya. Wa hadfun nuni, dan yang kelima adalah hadfun nun. 5 tanda ini nasab, ya. Baik. Nah, sama seperti tanda rofa, tanda nasab pun sama. Ada yang sifatnya tanda alamahnya asliyah, ada yang alamatnya far'iyah. Yang asliyah yaitu fathah, ya. Fathah menjadi tanda i'rab bagi nasab. Nanti ada dibahas, ada 3 macam, ada 3 tempat, ya. Adapun selebihnya nih tanda alamat far'iyah, pengganti dari fathah. Yang pertama alif, yang kedua kasroh, yang ketiga ya, yang keempat adalah harfun nun. Dan masing-masing ada jenis katanya kapan menjadi tanda bagi nasab. Sampai sana ada pertanyaan dulu. Barangkali ada yang mau nanya? Ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, lanjut. Kita akan membahas tempat yang pertama. Tanda yang pertama, alamah yang pertama. Yaitu fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'a. Dan adapun fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 jenis kata, pada 3 jenis tempat. Apa saja itu? Yang pertama adalah fil ismi mufradi, yaitu isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri, yang kedua adalah jamak taksir. Wal fi'lil mudhari, yang ketiga adalah fi'il mudhari. Dengan catatan di sini ada 2 catatan, idza dakhala alaihi nasibun. Kalau fi'il mudhari'nya dimasuki oleh amil yang menasabkan. Amil itu ada sebuah kata, ada harf yang dimana menasabkan fi'il mudhari. Itu catatan yang pertama, fi'il mudhari kalau masuk amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari tersebut. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Ini catatan yang kedua, fi'il mudhari tapi tidak nyambung ujungnya apapun, enggak nyambung waw nun, enggak nyambung alif nun, enggak nyambung ya nun, ya nun ya. Ataupun yang nun taukid ya, baik khafifah maupun tsaqil ataupun nun niswah. Nanti dibahas pada tempatnya insyaallah. Benar. Kita akan membahas yang pertama itu al-ismu mufrad. Isim mufrad kalau mansub maka tandanya adalah fathah. Kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan rofa definisi dari al-ismu mufrad, yaitu ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Isim mufrad itu adalah sesuatu yang bukan musanna, jadi bukan musanna. Wala majmu'an, juga bukan jamak. Sebenarnya kata yang pas itu majmu' ya, bukan jamak sebenarnya. Mufrad, musanna, majmu' sebenarnya gitu. Karena semuanya isim maf'ul semua. Kalau jamak harusnya ifrad, tasniyah, jamak baru pas itu. Baik.
Wala majmu'an, bukan majama'. Baik jama' mudzakkar salim wa nasab atau taksir tidak. Wala mulhaqan bihima, bukan pula yang diikutkan ke dalam musana dan jama'. Kemarin sudah dibahas. Musana jama' itu ada mulhaqnya, atau sesuatu yang menyerupai. Dia bukan jama' tapi dia sama, dia mengikuti. Dia bukan musana tapi dia mengikuti musana hukum i'rabnya. Begitu. Ya. Wala minal asma'il khamsati, juga bukan termasuk isim 5. Isim mufrad ya. Baik. Di sini ada 4 jenis kalimat. Ya, contohnya pertama, innal ustadza hadirun. Sesungguhnya ustadznya hadir. Sesungguhnya ustadz hadir. Baik. Nah, di sini kata al-ustadz menjadi pembahasan kita. Dia isim mufrad, kondisinya mansub. Jadi kalau kita i'rabkan al-ustadz ismu inna, dia kedudukannya isim inna, mansub, dan i'rabnya mansub karena dan nanti akan dibahas salah satu mansubatul asma, isim yang wajib dibaca mansub adalah isim inna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Jadi pakai fathah ya karena isim mufrad. Innal ustadza hadirun. Atau contoh kalimat yang kedua, innal fata hadirun. Sesungguhnya pemuda itu hadir. Nah, ini sama, al-fata kedudukan seperti al-ustadz. Al-fata ismu inna mansubun. Jadi isim inna dan hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu 'alal alif. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada huruf alif. Kenapa tidak muncul fathahnya pada huruf alif? Li ta'adzuri, karena ta'adzur, karena mustahil muncul harokat fathah pada huruf alif. Kenapa? Karena alif memang tidak diharokati. Gitu ya. Nah, ini contoh fathahnya tapi fathah yang muqaddarah. Kalau yang pertama yang zahir. Atau contoh yang ketiga, kalau tadi al-fatah isim maqsur namanya ya, maqsur. Kalau yang ketiga ini isim manqus nih, ujungnya rufiah. Innal qadhiya hadirun. Sesungguhnya qadhi itu hadir. Sesungguhnya qadhi itu hadir. Maka kita kalau i'rabkan sama. Al-qadhiya ismu inna mansubun. Isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Kalau isim manqus, kalau rafa kan namanya muqaddarah, al-qadhi hadirun. Kalau dibuka file yang sebelumnya. Karena kalau ya kan fakil ya, berat ya, nggak muncul. Tapi kalau nasab ini kalau fathah muncul dia. Isim manqus kalau mansub fathahnya zahirah. Kalau marfu domahnya muqaddarah, majrur pun kasrahnya muqaddarah. Hanya nasab saja dia fathahnya muqaddarah. Ya. Nah, ini zahirah, makanya nggak ada alasan di ta'adzul, nggak ada. Di ta'adzul isi kalau nggak ada, karena dia zahirah nampak jelas. Atau contoh yang ketiga, misalkan inna abi hadirun, sesungguhnya ayahku hadir. Sama seperti kalimat sebelumnya, ab di sini kedudukan katanya adalah sebagai ismu inna, dan isim inna. Mansubun, dan dia hukumnya mansub karena isim inna. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, ada fathah yang tidak terlihat pada huruf sebelum ya mutakallim. Karena di sini abi di sini diidofakan kepada ya mutakallim, itu huruf ba-nya ya. Jadi sebenarnya fathahnya pada huruf ba itu ada. Cuma karena huruf besarnya ya mutakallim dan ya mutakallim menuntut sebelumnya kasrah, sementara satu huruf hanya bisa memiliki satu harakat, maka menjadi abi, ya fathahnya nggak kelihatan. Jadi kenapa nggak bisa kelihatan? Li harakatil munasabah. Karena untuk menyesuaikan harakatnya dengan ya mutakallim. Gitu. Jadi kalau fathah, kalau kemarin domahnya muqaddarah itu bisa 3, bisa karena ta'adzur, bisa karena thiqal, karena bisa li harakatil munasabah. Tapi kalau untuk fathah, ada yang zahirah dan muqaddarah. Muqaddarahnya alasannya karena ta'adzur, dan yang kedua karena harakatul munasabah, cuma 2. Thiqal nggak ada. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan isim mufrad. Adapun jamak taksir dan fi'il mudhari yang dimasuki ambil nasab dan tidak nempel sesuatu pun nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustadz yang tadi al-qadhiyah itu masuknya isim manqus. Ya,
isim manqus, tapi kalau mansub dia fathahnya zahirah. Kalau rafa domahnya enggak ini karena berat. Al-qadiyyu berat. Al-qadiyyi kalau jar juga berat. Nah, dia ringannya kalau fathah saja. Syukran Ustaz. Oke, apa dulu? Gimana, ada pertanyaan yang lain? Baik. Coba sedikit latihan. Surat Yusuf. Ada ayat uqtulu Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Nabi SAW membuat makar. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Siapa yang mau mengi'rabkan kata Yusuf? Gimana cara mengi'rabkan Yusuf? Gimana cara mengi'rabkannya? Ada mau nyoba cara mengi'rabkan kata Yusufnya? Sebagai apa kira-kira kata Yusuf ini? Maf'ul. Maf'ulun bi, terus? Mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Alamatun nasbihi. Apa? Al-fathah. Al-fathah, al-zahirah, fi Akhir. akhirih. Mumtaz, barakallahu. Ya. Yang maf'ul bih mansub alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Mumtaz, barakallahu. Ya. Ayo usahakan. Sekarang contoh lagi kalimat apa ya? Innal insana lafi khusr. Insana. Coba yang isi maksur kira-kira apa ya? Isi maksur. Oke. Blank begini nih kalau contoh. Oke, nanti dilanjut ya insyaallah. Sampai sana ada pertanyaan dulu pembahasan kita. Jadi insyaallah pekan depan kita dua kata sekaligus, yaitu jam taksir dan fi'il mudhari yang dia masih kamil nasab dan dia tidak nempel ujungnya. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk sesi pertama. Nanti insyaallah setelah ini kita jeda sejenak, lanjut sesi kedua. Oke, kalau nggak ada, mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Mari kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.